oleh telah uang PHBI itu telah digulungnya langsung buruk sanggup pak. Padahal pak tu baru siap jual tanah. Oh sebentar lagi akan hadir di tengah kita seorang calon penghuni surga, kata Rasul. Masuk seorang bapak-bapak selesai berwuduk solat 2 rakaat duduk di dekat sahabat sampai 3 kali Rasul menyebut. Datang Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma, apa rahasia bapak tu? Tengoknya semayang tahajud apa tu biasa samia, baca Quran biasa, sedekah biasa, nulai yang istimewa. Lalu pulang lenya. Begitu meninggalkan rumah orang itu bertanya memanggil Abdullah bin Ammar dan masih muda. Anak muda, kalau engkau menyelidiki ibadahku, engkau sudah lihat bagaimana ibadahku. Tapi ada sesuatu yang tidak engkau lihat. Apa itu? Hatiku, kata orang tersebut. Aku tidak pernah dengki terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Kata Abdullah bin Ammar, itulah yang tak banyak kami miliki pak. Kami rajin semayang, solat, zikir, puasa, hukum nosah, tapi hati selalu berbulu. No mau diborosih. Kaum muslimin satu. Yang kedua, Rasul menjelaskan. Lalu datanglah Jibril. Itu bekal nomor 2 Pak. Bekal nomor 2. Membawa bejana dari emas. Dalam hadis sahih ini disebut bejana itu dari emas. Supaya apa? Emas ini barang paling berharga. Tapi yang paling berharga dari emas nan di dalam mangguk kotelah. Apa itu? Yaitu pertama iman. Jadi setelah hati Nabi itu bersih, diambillah iman dimasukkan ke dalam. Iman adalah keyakinan yang menyebabkan awak bisa taat atau tidak. Imanku telah. Imanku seperti kekuatan gas dengan rem. Makin wak tekan gas tu, makin laju mobil. You know Pak? Kalau wak tarik sekoci, lambeknya jalan. Iman itu adalah rem. Begitu awak pijak kuat-kuat, berhentinya langsung. Tapi begitu longgar awak melicaknya, dilagunya orang di muka. Itulah dia iman tersebut. Iman itu adalah keyakinan yang tertanam di hati seseorang, dan seseorang itu digerakkan oleh keyakinannya tersebut. Bapak Ibu, awak menginginkan keyakinan awakku kalau bisa kuat, you know Pak? Kalau bisa, sehingga awak tak kalah dihadapkan dengan sebuah perintah, sungguh-sungguh melakukannya. Tak kalah dihadapkan dengan larangan, berusaha sejauh-jauhnya. Tapi yang menyebabkan perkara ini bergerak atau tidak, iman awakku, keyakinan. Makanya iman itu lai 3 bentuknya. Yang mana awak miliki, dari situlah awak diukur bergorak atau tidurnya Pak. Jadi jangan heran lai orang rajin solat, lai orang maleh, lai orang berakhlak mulia, lai yang tidak, lai orang yang pemurah walaupun dia miskin, lai orang yang bakhil walaupun kayu pade. Kenapa berbeda? Pengoraknya Pak. 3 bentuk iman. Yang pertama ada iman sekedar pengakuan. Apa beriman Pak? Oh beriman Pak Ustaz. Apa tanu apa beriman? Oh KTP agama Islam. Walaupun aku ini pun semayang do, tapi aku tengok Pak. Oh. Kalau ikulah cuman iman. Wa minan nasi mayyakulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kalau pengakuan no diterima no, kata Allah. Yang kedua lai bentuk iman di hati awakku, pengamalan. Iku alhamdulillah. Orang lain solat subuh, besok pagi subuh awak ikut solat subuh. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Ikut solat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Wa man shalla isya fi jama'atin, ikut solat isya tadi berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Urang solat, awak solat,
Urang wirid awak wirid ko ha. Urang datang awak kan datang ini. Duduk awak he. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Lah berkumpul awak. Yatsluna kitab Allah, dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, menjelaskannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah memandang dengan kasih sayang. Wa zakarahumullah fiman indah, namun bapak ibu yang hadir disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikatnya. Hadir awak. Itu namanya tingkat pengamalan. Lain ilmu iman yang paling tinggi. Apa itu? Yang sampai ke tingkat ihsan. Ikuti sebenarnya Pak. Jadi sesudah awak berusaha mengeluarkan yang kotor-kotor di hati, berusaha nomor 2 memasukkan iman yang sampai ke tingkat ihsan. Ma huwa ihsan, kata Jibril. Aputi ihsan tu ya Rasulullah? Beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Walaupun Allah tak kau lihat, yakinlah Allah sedang menengokmu. Jadi perasaan merasa ditengok oleh Allah dimanapun berada, itulah iman yang paling tinggi gitu. Merasanya ditengok oleh Allah sehingga tidak terlalu butuh dengan pandangan makhluk. Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, manusia tidak akan bisa memenuhi seluruh keinginan makhluk, keinginan manusia. Lai orang yang suka sama awak, lai orang yang bonci, itu wajar. Lai orang yang memuji, lai orang yang mencaci, iya nih Pak, wajar. Kenapa demikian? Tidak bisa memenuhi seluruh keinginan. Tapi bagi orang yang sudah merasa ditengok oleh Allah, cukuplah pandangan Allah baginya. Bapak Ibu, maka secara pribadi saya tidak pernah sedih Pak kalau jamaah menonganya itu sokoci. Ikukulah banyak, dan saya tidak tersinggung insya Allah di rumah Allah kalau lain jamaah meninggalkan majelis. Surang-surang pulang, no masalah do Bapak Ibu. Nulai ku sedihnya do. Kenapa? Akulah pernah sampai ke puncak kesedihan. Jadi nuku sedih le do. Maksudnya Pak Ustadz, saya pernah ceramah tabligh akbar isinya 3 orang. Tiang musola umpe. Tetap aku datang. Kenapa? Tugasku kan cuma menyampaikan. Fazakir innama anta muzakir. Sampaikan, tugasmu kan cuma menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Maka aku pun ceramah, orangnya bertiga tiang berompek. Begitu atuk surang uak berdua, ingat kata leh. Begitu saya mulai assalamualaikum pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditengokkannya puluh kantuknya tu ku aku, mak aku sakit hati. Tapi saya tak ada sakit hati, karena apa yang ditampilkan orang itu, itulah isi hatinya. Tinggallah 2 orang ibu, yang satu mengangguk-angguk. Kukiru ibu tu paham, rupanya ino Pak, inyo ikut jejak atuk tadi, mengantuk je rupanya. Tinggallah seorang ibu-ibu. Mungkin kalau awak ini bersandarkan kepada pandangan makhluk, lah pulang Ustaz pula Pak, nulaikan gunungnya ledo. Tapi aku ini itu do Pak do. Allah menengok, ya no, ikut ujian, percobaan. Aku pun ceramah sungguh-sungguh kepada ibu itu. Rupanya ibu pun tidak respon kepada saya. Seharusnya duduk dalam majelis kan sopan nawa, elok-elok. Imam Malik apa lewat pernah menongangkan kajian sunnah. Imam Malik kok gayanya Pak, menongangkan ceramah. Ompek kali digigit kalu, membiru bibir beliau, tapi badan nino bergorak. Dek kan elok adabnya ti. Ini banyak orang berilmu dan beribadah tapi tidak beradab.
Nah ibu taden tu pak, ko gaya gaya jalan kunungan sungai. Memang memang dia menengok saya sekali-kali. Cuma menengoknya menengok masab. Kalau keputurkan nafsu manusia, aku coki ibu ku sebenarnya pak. Iyo muaknya ku lain. Caknya. Tapi kan bukan pandangan manusia wak harapkan. Allah nengok. Orang kalau sudah merasa ihsan di sini, bukan berarti saya sudah ihsan, enggak loh Bapak Ibu. Allah lah yang tahu perkara tersebut. Kalau Bapak Ibu malam ini mampu memahami perkara ini, padek tak bersyukurnya Pak. Bukan bersyukur karena dia lagi amplop beko, jangan perlu salah leh. Banyak sawit punya. Muak pula aku. Bersyukur aku kalau Bapak mampu memahaminya. Wah, itu maksud aku tuh. Mulai besok pertama tadi persiapan awak keluarkanlah sesuatu keakuan di sikuku. Oh, uras sesuatu. Yang kedua masukkanlah iman ke dalam. Iman no mano? No nomor 2 ko. Yang sudah sampai ke tingkat ihsan. Bapak dan ibu merasa ditengok oleh Allah. Tak kala dihadapkan dengan perintah. Al-Quran itu isinya 2 secara umum. Pertama perintah, yang kedua larangan. Dengan berbagai bidang dan cakupannya. Ada perintah di bidang akidah, ibadah, muamalah. Yang joleh perintah separuh, larangan separuh. Orang kalau sudah merasa ditengok, tak kala dihadapkan dengan perintah muncul sungguh-sungguh. Subuh besok berwuduk awak. Kaino layu orang tu. Waktu berwuduk tu kan oleh orang menengok awak ada. Ya no? Tapi kalau bapak ibu merasa ditengok Allah, pasti sungguh-sungguh. Elok-elok berwuduk tu. Baca bismillah, sesuaikan dengan sunnah. Bismillah. Bismillah, cuci telapak tangan sambil menyela jari jemari. Kumur-kumur dengan tangan kanan. Begitu dicontohkan Utsman ibnu Affan Dzunuraini di dalam kitab Al-Wajiz, beliau menjelaskan secara sahih. Apa itu kumur-kumur? Membolak-balikkan air dalam mulut. Buka fikih Mughni, judul penulis Abu Qudamah. Kumur-kumur ialah membolak-balikkan air dalam mulut. Jadi ibu-ibu Indonesia buat kumur-kumur tu. Kalau air itu bolak-balik, dari orang kumur-kumur bergaya. Istinsya adalah memasukkan air ke lubang hidung. Hirup elok-elok. Tapi elok-elok pak. Istinsyar mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kalau bisa berbunyi. Begitu. Lalu baru basuh muka. Elok-elok. Tapi iku baru tercipta kalau bapak ibu merasa ditengok oleh Allah sewaktu sedang berwuduk. Kalau ini kulenya akibatnya awak. Lajunya Solat. Sebelum solat, nyatakan di diriku aku sedang ditengok oleh Allah. Maka begitu awak berdiri di atas sajadah, tanamkan yang ditanamkan Jibril di hati Rasul. Ihsan. Aku sedang ditengok oleh Allah. Togaku sedang ditengok. Solu kama ra'aitumuni usolli. Itu ilmunya dimasukkan nomor 2 beko. Ini ikut dulu sedang ditengok oleh Allah. Lu bisa aku main-main tu. Pakaianku solat sedang ditengok Allah. Kopiahku sedang ditengok Allah.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan berani solat tanpa kopiah, tanpa baju, hanya pakai kain sarung samyang untuk jantan. Nah, yang penting kan menutup aurat Pak Ustaz. Aurat laki-laki kan dari pusat sampai ke lutut. Iyo secara sunnah, secara syariat. Tapi kalau secara adab, menjumpai manusia saja awak ini berani pakai kain sarung samyang do Pak. Poilah ke rumah kades ko besok ke kantor kades ko. Datang jemaah kades masyarakat, aku nak mengurus surat pindah nih, pakai kain sarung apa pokok kiro. Topuknya suruhnya pula dulu pakai baju. Itu menghadap manusia. Kau nantah lagi menghadap kepada Allah. Betulkan. Kalau betulkan nanti sesuai ilmu. Lagang tadi. Togak di hadapan Allah jangan loyo. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik pada togak solat loyo. Matu 5 watt, badan bungkuk sabui. Ngangkat tangan bentuk orang sakit 3 bulan. Allah. Berdiri di hadapan Allah semangat. Buka kaki lurus kok. Selebar bahu, jangan terlalu lebar dulu tu. Tapi jangan terlalu kecil femini, belum nampak Allahu Akbar. Nah. Angkat tangan di bawah daun telinga. Sokoci apa amalkan untuk malam itu lebih berharga bagi saya dari panjang tapi tak satu pun dipahami. Allahu Akbar. Di bawah daun telinga letakkan tangan atau sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Boleh pilih. No boleh dua, terlalu tinggi. Allahu Akbar. Kalau terlalu rendah, Allahu Akbar. Dan tidak usah main kotak-kotak, digotak tak usah. Ini kalau gaya solat orang pakai gotak. Nah itu tu. Kalau nak bertonggak datang kemari. Oh. Nah itu tu. Usah awak meniru yang tidak dibuat orang Pak. Ikut ini gaya jalan pun gaya jalan sunnah saknya. Kau minta-minta ikut ngaji sunnah oh. Aku singgung lagi. Elok. Saya baca Syekh Nasaruddin Albani, saya baca Syekh Jibril lagi di rumah. Nelagai gaya apa disuruh dulu. Kau gaya ini. Allah. Oh. Memegang pergelangan tangan. Oh. Memegang di antara pergelangan dan siku. Oh, nino boleh. Oh. Oh, Allahu Akbar. Bila Rasul ruku, Rasul memegang kepala lutut. Ino di atas lutut untuk orang lain buang dia pula badan. Bukan pula di bawah lutut. Oh, merenggangkan jari jemari. Oh. Bila sujud, boleh. Tangan dulu boleh. Allahu Akbar. Baru lutut. Boleh. Yang ini boleh. Itu sebuah penyakit ini. Orang yang tangan duluan merasa paling benar daripada orang lutut. Inyo paling sunnah karena tangan duluan. No. Iku akan dikikik. Ulama besar berbeda. Awak mengetahui jalan. Nak buku-buku tonggak. Lutut dulu potol. Allahu Akbar. Baru. Ini kuliah no mana Pak Ustaz? Kepala dulu. Kuliah dono. Tapi Bapak Ibu, masuk kajian awak kembali. Ini baru Bapak Ibu bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iman di siku merasa ditengok oleh Allah. Ndak malu awak Bapak Ibu kalau subhanallahnya laju minta ampun. Seakan-akan Allah tak dengar awak nyebut subhanallah. Halo? Ini bunyi bunyi. Banyak tapi ini bunyi ini itu ketuan kan. Nah. Sampai mana tadi? Zikir.
Rasulullah berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan sampai laju seakan-akan Allah tak dengar. Lain orang berzikir kadang-kadang Allahnya tak dengar. Apa kata malaikat? Kata malaikat potong peleng, mereka baru orang tahu. Betul kan? Bapak Ibu, itulah makanya sekali lagi mengapa Allah ciptakan banyak penglihatan dalam hidup ini, supaya awak sadar kemanapun awak pergi lain mau nengok, apa awak sobut lain yang menongah. Sudah ditengok banyak na CCTV. Orang-orang barat sekarang memenuhi ruangan-ruangan tertentu, bahkan jalan dengan CCTV. Supaya apa? Supayanya merasa diawasi. Akan memunculkan sikap baik. Contoh, pertanyaan untuk anak-anak kami. Yang bisa jawab, kasih uang. Mano perlu duit untuk solek. Sebentar Pak ya, karena pendengar banyak anak-anak. Pengurus tadi juga bilang, Pak Ustadz tolong motivasi sikit anak-anak awak. Ustadz kok banyak duitnya kok. No percaya deh. Tadi soleh dulu. Duit dan ekonya no godo. Lah, siapa yang bisa jawab? Betul nih. Maaf entah Pak. Kapan sholat orang paling bagus penampilannya, gerakannya, bacaannya, konsentrasinya, atau husuknya? Kapan sholat orang tuh paling elok penampilannya, bajunya elok, pakaiannya elok, gerakannya elok, bacaannya elok? Kapan? Angkat tangan. Jangan tengok orang. Keberanian separuh keberhasilan. Silakan. Lebih baik berani salah daripada tidak berani karena takut salah. Ambil sampai betul. Aku kan lagi gantinya. Yo ambil tapi jawab dulu dong ya lah boleh. Ibu-ibu boleh kok. Ini ketika dilihat oleh, iya betul. Cuman kapan? Kalau kapan itu umpamanya waktu sholat ini gitu loh. Yang ditanya waktu sholat. Sholat apa kekiro? Sholat hari raya, jo. Apa lah? Sholat duha. Sholat Idul Adha, iyo hari raya benda. Lain lah. Sewaktu iyo, tapi dia ibu-ibu yang kau tanya apa nak dapat hadiah dia ya minta maaf aku kata aku 50.000 kok Pak. Sorry dulu. Aku yang kau tanya kan ibu-ibu tadinya, kecuali kalau apa-apa. Bedorak 50 kau hilang ampun. Betul Pak. Betul nak. Jadi orang kalau sudah waktu ikut lomba sholat berjubah. Gerakan Allah. Cubalah besok buat lomba solat kau ino percaya Pak Sukri. Elok gerakan orang kau sesadu. Tapi cobalah suruh dia solat sewaktu dia sendirian di kamar. Jago subuh. Abang kan juara 1 tadi solat no. Solat subuh nih. Oh dia memak mana nih? Kau kain sarong asal ikek samanya. Allah tangga belum bawah. Kenapa ini terjadi? Itu tadi itulah yang dijemput apa tadi. Orang kalau sudah merasa ditengok, dia memberikan yang terbaik. Itulah dia ihsan tersebut. Tak kala dihadapkan dengan larangan, muncul hati-hatinya. 2. Hati bersih iman. Yang ketiga, dimasukkanlah ke hatiku itu kata Rasul adalah ilmu. Masuk iman, masuk ilmu. Kalau iman ini penggerak, kalau ilmu ini cara atau arah. Jadi ilmu ini adalah muajakan awak caru-caru.
membuat awak ikut terarah, ada bahkan indah. Bapak Ibu, huruf ilmu itu kan 3, ain, lam, mim. Ain itu iliyin, tompek tinggi, lam latif, akhlak mulia, mim malik, menguasai. Jadi ilmu itu mendampingi daripada iman. Nah, awak kalau sudah punya iman lalu punya ilmu, barulah diangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. 3 Pak bahannya, bekal. Hati bersih, iman, ilmu. Lalu yang keempat, Rasul menjelaskan, aku dinaikkan di atas burak, ikulah bekal nomor rombek. Apa itu? Yaitu sarana. Dalam hidup ini perlu awak sarana. Ino bisa bim salabim abrakadabra saja doh Pak. Perlu sarana yang mampu mengantarkan dan mendekatkan kita kepada Allah dan manusia. Nah, itulah sebaik-baik sarana. Sarana Rasulullah dalam Isra Mi'raj, apa namanya nak? Apa nama sarana yang dinaiki Rasulullah? Ya, burak. Tapi nilai ku janjikan hadiah dona ya. Yang tadinya kalau ikut kan sekadar bertanya sampean. Bekolah lah ya nah. 50.000 nih tuh Pak. Nanti sekocik tuh dong. 4. Yang kelima, Rasul mengatakan, ini bekal yang terakhir ini. Apa itu? Perlu dalam hidup ini teman. Rasul mengatakan, aku ditemani oleh Jibril. Rasul takut? Enggak, beliau orang paling berani. Tapi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang luar biasa, beliau ditemani. Perlu kawan dalam hidup ini. Bahwa kawan yang baik itu adalah kawan yang membuat keinginanmu menjadi benar, kata wali. Jadi kawan yang baik itu yang berusaha membenarkan awak. Coba tengok Pak, orang solat berjamaah kalau surang 1 derajat dapat. Tapi kalau berkawan 27 derajat. Awak butuh orang lain. Jangankan untuk kehidupan yang nyata ini, untuk senyum saja awak butuh orang. Jangan coba senyum sendiri. Gilo awak disobek orang. Memang senyum sedekah, tapi kalau nilai kawan senyum, sah senyum deh. Kau keluar dari masjid, kau nampaknya beku batang sawit, nampaknya tiang listrik. Baik ke belakang rumah nampak kandang ayam. Gilo awak disobek orang Pak. Perlu kawan dalam hidup ini Pak. Rasulullah itu ditemani oleh Jibril. Tak ada sebuah urusan tanpa kawan. Untuk tompe awak bertanya. Kaum muslimin, inilah 5 bekal. Lalu yang kedua, setelah jelas tujuannya, setelah jelas bekalnya, apa rahasia kedua? Perjalanan disebut sukses kalau yang kedua ini ada. Apa itu? Tujuannya jelas, bekalnya sudah elok, tujuannya sudah jelas, insya Allah sampai ya Pak. Rasulullah Isra Mi'raj kan tujuannya jelas. Di ujung ayat dijelaskan Isra Mi'raj itu untuk linuriyahu min ayatina, untuk kami tengokkan sebahagian besar tanda-tanda kebesaran kami. Mana tanda kebesaran kami yang ditengokkan Allah kepada Rasulullah dalam Isra Mi'raj ini? Yang pertama, beliau ditengokkan tempat-tempat yang luar biasa. Masjidil Haram, melangkah Rasulullah tuh Bukit Tursina, tompek Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Tuh Baitul Lahmi, kata Jibril. Apa itu? Tompek Nabi Isa dilahirkan. Itu pohon Madian, tompek Nabi Musa berteduh menolong anak Nabi Su'ib. Tuhnya pohon Madian itu. Tuh Thayyibah, Yasrib. Di situ besok engkau dihijrahkan. Dinampakkan tempat-tempat. Itu kuburan Musa. Kalau non horon ko apa? Kuburan Siti Masitoh. Kalau iko Masjidil Aqsa,
Jadi kalau awak tengok banyak tempat-tempat yang luar biasa di bumi ditengokkan oleh Allah. Tapi dari sekian tempat yang ditengokkan itu, bagi awak yang Isra hari ini, tempat mana yang pasti awak tengok? Awak mungkin tak tengok Bukit Tursina, Baitul Lahmi, negeri Madian. Awak tengok le do Pak. Dan awak tengok dua ko Pak. Pertama masjid, yang kedua kuburan. Itu pasti awak tengok itu. Macam mana pun juga Bapak Ibu, awak ini besok berakhir di masjid dan diantar ke kuburan. Siapapun itu. Makanya rajin-rajinlah datang ke masjid. Ujungnya berakhir di masjidnya Pak. Biarlah sandal orang kita hilang di masjid daripada tidak pernah melihat sandal kita mampir di masjid. You know Pak. Biarlah dore sebelum awak hilang di masjid, tanu awak rajin ke masjid daripada ino pernah nampak sandal awak singgah di masjid. Kan ino pernah ke masjid. Ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua. Ke masjid itu sampai mati, bukan menunggu mati. Langkah menuju masjid kuno sambung dengan langkah menuju tempat lain. Apa ibu keluar dari rumah menuju masjid lah dapet pahala. Man kharaja min baitihi mutahharan, non keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, ila solatin maktubatin, niatnya pergi solat berjamaah ke masjid khairun nas, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Man kharaja min baitihi mutahharun ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Melangkah awak dari rumah, man roha ilal masjidil jamaati, setiap langkah fahut watun tamhu sayyi'atan, kata malaikat hapus dosa bang sebuah. Ditulis satu pahala, diangkat satu derajat. Hitung samyang berapa langkah dari rumah. Pak Ustadz kami pakai Honda, di dalam hadis langkah dapet no kami dapet ukurannya Pak Ustadz putaran roda tu ditong hitong payah mu hitongnya Pak Ustadz, suruh bini awak mu hitong Pak, jumlahkan poi pulang karena ke masjid. Sayangnya Bapak Ibu, tipe orang ke masjid ke macam-macam. Ada tipe orang jamaahnya itu jamaah harian, setiap harinya datang. Inonya bisa zuhur dengan asar karena sedang kerja di kantor, diusahakannya maghrib datang ke khairun nas. Inonya bisa maghrib karena telamik pulang, isya paling tidurnya. Inonya bisa karena lotih subuh paling tidaknya. Iku namanya jamaah harian. Lain yang kedua namu jamaahnya jamaah mingguan. Sekali seminggu hadon dapat busu dinya di masjid hari Jumat samia. Sudah itu nulakan ponah nampaknya ke masjid. Mana apa itu tuh? Ninya datang ke masjid. Inyo tuh kalau nak busu awak hari Jumat. Khusus hari Jumat namanya jamaah mingguan. Yang ketiga lain namanya jamaah bulanan, sekali wirid sekali sebulannya datang. Itu pun kalau di kota itu lain undangan di bawahnya namanya BSKM, Badan Sosial Kematian Masyarakat, yang mengundang RW, konsekuensi tidak datang 3 kali berhenti jadi anggota. Jadi takutnya Pak, awak Pak Ustadz memang tak solat do Pak Ustadz, tapi kalau BSKM kau ya sabana awak pantiang kan Pak Ustadz. So kalau mati besok anda do nak urus awak sekali sebulan, namanya jamaah bulanan. Ada namanya jamaah itu jamaah tahunan, sekali setahunnya cuma datang. Waktu bulan Ramadan, habis Ramadan no pernahnya datang. Kalau nak busu dengan inyo di masjid, tunggu tahun isu leh. Ada namanya jamaah itu jamaah musiman, musim-musim tertentu cuma datang, seperti musim mencalik datangnya Pak. Ini lain mencalik no pernahnya datang leh. Kalau bilunya datang 5 tahun kan datangnya datang balik. 5 tahun yang lalu saya pernah datang ke sini katanya. Nah, kini saya datang kembali. Kan gitu cerita. Itu namanya jamaah musiman. Ada jamaahnya seumur hidup. Ino pernah datang selagi masih hidup, barunya datang setelah mati. Karena tak pernah datang ke masjid, tidak tahu pengalaman adab menuju masjid. Orang berjalan, inyo berguliang di ganda.
Orang di belakang imam berdiri, inya di muka imam berguliang. Muak jamaah, akhirnya diantar ke dalam somak. No pernah pulang-pulang. Artinya tetap saja awak ini datang ke masjid, berakhir di masjid. Yang kedua, tempat yang pasti awak temui bukan Bukit Tursina, bukan Baitul Lahmi. Mana itu? Kuburan. Nampaklah oleh Rasul Musa sedang solat dekat kuburnya. Musa sedang solat. Jadi ulama dahulu dia merasa sedih masuk ke dalam kubur, bukan karena meninggalkan keluarga, tapi karena tak bisa lagi solat. Itulah cintanya orang tuh dengan solat. Tercium bau harum. Ini bau apa? Aroma kuburan. Kubur siapa? Masitoh, seorang yang beriman di antara orang yang preman. Awak ke kini jadi beriman loh mak pak. Muka rumah orang beriman, tetangga beriman, kiri kanan beriman. Siti Masitoh sendirian dalam keimanan. Itu payah awak dibuat. Dia istiqomah, kuburnya menjadi raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Makanya ulama Ibnu Sama mengatakan, bila kalian lewat dekat kuburan, janganlah terpesona menengok samanya bentuk kubur, karena di dalam kubur kuino samu. Yang satu bisa menjadi raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Yang satu menjadi khufratun min khufarin niron, jurang dari jurang neraka. Walaupun nampaknya sama, di dalam mino samu. Kalau seandainya awak tak percaya dengan kuburan yang bakalan awak masuki, di situ ada azabnya. Padahal Rasul mengatakan, pelihara diri kalian dari azab kubur sampai 3 kalinya menyebutnya. Ino wak percaya, sekali-kali antalah orang masuk ke dalam kubur, tengok orang masuk. Oh Tuhan, kalau hari kuinyo masuk, jangan-jangan saya isu aku nak masuk ke orang. Lai 3 azab yang nampak. Awak tak tengok malaikat yang memukul, tidak tengok ular yang melilit, bumi yang menghimpit, ndak tengok tu do pak. Itu gaib. Nun awak tengok nun 3 itu nyata azabnya. Mana itu? Pertama, azab kubur yang bisa awak tengok, kubur itu sempit. Sempit itu azab. Baju sempit kan azab pak dibuat kan. Kopiah sombik no lomak memakai, suluk sombik pocah-pocah kaki dibuat. Rumah sombik no lomak do pak, elok rumah tu bodang pak. You know, sonang awak. Coba kalau anak umpamunya berombek, suami istri beronom di rumah. Kau jangan tersinggung rumah non sombik, kau pak minta maaf saya. Karena rumah siku ratu-ratu bodang, kau tengoknya. Rumah awak onom kali onom, anak berombek, suami istri berdua onom. Enak. Kalau onom kali onom, rumah tentu semeter surang. Pembagiannya nah, kaplingan di dalam rumah tu kini awak dapat rezeki suami bu. Rencana nak moli kulkas hari raya kok. Di mana diletakkan? Di sudah iko anak tua punyunya. Di sudah iko anak nomor 2. Nak sebelah iko suami punya, nak sebelah itu kaplingan istrinya, onom kali onom. Tu pasulah kulkas tadi diletakkan di tengah ruangan. Datang untuk ke rumah nak numpang tidur, kemana kawak letakkan? Tu pasu di dalam kulkas. Korehnya jadi es di dalam tu pak. Coba kalau rumah tu lapang, ya nak? Tu rumah baru pak. Ulun lain-lainnya leh. Kubur itu sempit, jangankan untuk berdiri, duduk pun awak dalam kubur itu ini bisa. Jangankan duduk telentang tidak memungkinkan, hanya miring ke kanan ke arah kiblat. Rasul temui kubur, awak pasti temui kubur. Konya. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Makanya kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, bila engkau sedang dalam kesempitan, ingatlah sempitnya kubur.
karena itu akan melapangkan urusan. Apapun hitungan non sombik di dunia ko, kalau lah ingat awak kubur, sombik ti kubur lai, tanah, tanah, kinin, benci orang di sebelah kanan, pindah awak duduk ke sebelah kiri, you know, ino nak orang di siku pindah ke tombek lain, payah di masjid itu pindah ke siku, no payah tu dopak tu. Etongan ko lapang kalau ingat sombiknya kubur. Beruntunglah bapak ibu yang hari ini waktunya masih lapang, digunakannya kelapangan ini untuk melapangkan inyo di dalam kubur. Itu tu paling elok. Kini kan lapang kah? Cuma no lapang ikut ku bawa besok ke dalam kubur. Itu baik tu pak. Kubur itu nomor 2 azabnya golop, gelap. Awak bisa beraktivitas seperti ini, melakukan kegiatan, dek lain pun orang. Kalau sombek lampu ko mati ke pak, bubar awak dibuat. Tunggu sebentar, ini wedok manzo pulang nih. Saya pun tidak akan langsung ceramah kalau lah mati lampu. Berhenti ke dulunya pak. Sebab kalau saya langsung terus ceramah, begitu hidup lampu, jamaah lah kosong. Tadi langsung pulang tu lah. Tinggallah waktu cucuek seorang. No, makan baru bisa enak pak, makan minum ini baru bisa enak karena nampak sama awak kok. Apa ini lomak kok pak? Tengok elok-elok. Tapi bapak ibu tidak akan enak makanan kalau makan dalam golop. Nu percaya beko pulang dari siku, praktekkanlah di dapur. Hidangkan segala jenis makanan kesukaan awak. Begitu nak mulai makan, matikan lampu. Makan dalam golok merosok-rosok. Kata suami, mana cuci tangan awak? Sebelah kanan abang tu agak aku. Mau ikut gulai tikonya. Nomak di mana dia yang letakkan tadi? Di muka kena salah abah orang. Mau ikut sama lado. Kau tensi langsung naik ke pak? No lomak makan ledo, perlu cahaya. Awak ikut nak bisa menengok antara satu dengan lain ku, bukan sekedar mata sehat, cahaya cukup. Nyatunya awak matuku bagaimanapun elok beningnya, kalau ini lai cahaya ini bisa awak menengok. Mbak waktu mati lampu awak merosok-rosok, iya nak? Kalau kini kan bisa awak berjalan betul. Karena nampak lai cahaya. Coba kalau mati lampu, betul orang berjalan, mati langsung lampu apa tak? Nah, betul orang berjalan ledo kalau mati lampu, koha. Nak menjadi niang. No nampak itu baru sebentar. Bagaimana begitu saya bapak dan ibu dimasukkan ke dalam kubur dan itu untuk selama-lamanya. Apa yang kamu norangkannya? Beruntunglah orang yang hari ini di saat masih terang digunungkannya untuk menorangnya di dalam kubur. Lain masuknya golop. Yang ketiga, kubur itu sendirian. Awak bisa bahagia karena lain orangnya pak. Kalau tak ada orang, tak bisa awak bahagia sendiri. Makanya kata hikmah, siapa saja ingin membahagiakan orang lain, baru ingin ke? Maka kebahagiaan itu sudah dititipkan Allah di hatinya sebelum ia membahagiakan orang lain. Baru berniat lah bahagia awak. Caranya bahagiakan orang lain. Besok dalam kubur nulai orang lain, awak surang. Oh, kalau kini lo mak golak bersama-sama bapak ibu. Tapi kalau sudah masukkan ke dalam kubur, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin sagnu yugni. Hari itu seseorang akan lari dari saudara, dari ibunya, dari ayahnya, dari sahabatnya, dari anak kandungnya sendiri. Masing-masing orang sibuk dengan urusan-urusannya. Jadi kalau nak berkawan rasanya besok, gunakanlah kawan-kawan di sekitar awak ini untuk mengawani awak besok di dalam kubur. Bapak ibu rahimakumullah, kubur yang di atas tempat-tempat yang luar biasa banyak.
Cuman yang awak bicarakan sedikit dua saja. Pertama surga, kedua neraka. Nampak oleh Rasul. Tunyo surugo. Mala ainun ro'at. Indahnya belum pernah nampak oleh mata. Wala uzunun sami'at. Irama dalam surugo belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khotara fi qalbil basar. Unik bangunan tak terbayang oleh hati. Kini nolong nampak, besok ditampakkan. Ditengokkan kepada Rasul neraka. Oma, iko dosa, iko azab. Ini dosa, ini azab. Itu dosa, itu azab. Nampak. Jadi apa pun konsekuensi azab dosa yang awak lakukan hari ini, dah disediakan azab. Yang paling pertama dan ditengokkan Allah kepada Rasul, kami kau telah. Orang yang 72 lidahnya panjang, datang guntiang dari neraka memotongnya. Awak tergigit sampai lidah sekocik budonyik ke kepala berayi matu. You know Pak? Oh Tuhan, tergigit baru tu Pak. Ikut diguntiang. Siapa tu Jibril? Contoh umatmu para mubalih, para khotib. Tapi itu samiano guru-guru, dosen-dosen. Pokok noniku Pak. Oh. Pandai bercakap, ino pandai muamalkan. Oh Tuhan, no tena sonang menjadi ustaz kedo. Borek tanggung jawabnya ke Pak. Makanya sah banyaknya di ustaz le. Surang ame jadi telah. Borek ko. Aku caknya menyuruh solat kalian berjamaah ke masjid. Ustaz no pernah datang ke masjid. Apa ini godang dosa kami? Solat subuh tu pahalunya godang. Ustaz di rumah tu. Apa ini godang dosa? Oh dosanya, ku dosanya ku azab. Tapi nu ustaz sampai nu nampak situ do palang beloti. Awak-awak kau banyak. Siapa tu Jibril? Mengapunya? Gilu kamu ngawik badannya mengulupeh pakai tomagu. Digawiknya turih muka. Oh, itu bapak-bapak, ibu-ibu non sibuk mengunyang orang korojonya. Oh Tuhan, lain na ibu itu situ nampak deko. Mainnya memang suka mengunyang. Pulang beko dari menongakan ceramah, ustad yang digunyang. Ustad tadi lomak memang lomak, tapi lasak minta ampun. Jalan kenapa jalan kemari. Kau masuk bagian ni kau. Poi solat berjamaah, imam disalahkan. Imam tadi suaranya memang lomak, tapi panjang ayat minta ampun. Masuk bagian ni kau. Pengurus awak kena joleh nampak pembangunannya doh. Iko masuknya kau. Maka hati-hati. Karena mulai konanya wa'ala telah ba'ala. 4 orang. Itu siapa tu Jibril? Makanan lomak di sampingnya banggai nu dimakan. Itu nu suku menyunggah nang harap-harap. Dah lai gajinya ambil kiri kanan sepai muka belakang. Kau tanggung kan iko. Ye Pak Ustaz aku tu masuk. Oh lah nang sodah kau lah nak datang ti naik mai. Taubatlah naik. Tu siapa tu? Aku anak-anak kami. Aku kagum dengan anak kau Pak. Orang tua pulang anak-anak bertahan. Luar biasa kau Pak. Nampaklah Nabi itu orang di koja api. Kumanonyo lari koja api. Itu siapa tu Jibril? Gilukan lari torehnya di dasar neraka tapi di koja-koja oleh api. Itu orang yang melawan nama ayahnya. Nah, makanya jangan cubu-cubu melawan nama ayah. Salah satu dosa yang dibayar kontan di dunia tidak dikurangi di akhirat melawan nama ayah. Dosa orang judi Pak menampak di dunia ke doh. Tapi coba lawan ayah, lawan nama. Kontan bayar. Pernah ke pantai air manis? Pernah ada? Ke Sumbar? Pernah. Apa yang terjadi di situ? Anak durhaka. Siapa namanya? Malin Kundang. You know?
Nah, dah dongeng tah Hindu nompontiang itu tinyo. Orang yang durhaka sama orang tua. Saya Bapak Ibu menyaksikan orang yang durhaka. Hampir setiap hari secara pribadi saya mendengar ibu tuh bercaruk-caruk sama omaknya. Karena omaknya lah tua. Betulah kukiro. Lalu saya pun pindah. Tidak berapa lama saya jumpa dengan seorang ibu-ibu nak menyeberang di jalan nangka dalam kondisi buta. Gaya. Saya berhenti, tungkekkan Honda, ambil ibu tadi. Saya tolong bu, saya seberangkan. Donga Ustadz Ijal katanya. Ibu kenal dengan aku? Kenal lah. Lupa Ustadz sama aku. Ya siapa bu? Diceritakannya lah, aku Ibu Iko. Oh, kok butuh bontok Iko? Maaf kok bu. Panjang ceritanya Pak Ustadz. Diceritakanlah Bapak Ibu, rupanya dia ini yang memarahi omaknya potang. Waktu itu omaknya butuh, dibayar kontan oleh Allah, langsung ibu tuh butuh gaya. Dan saya mendengar juga anaknya yang sekolah pesantren membentak-bentak inyo, kontan dibayar. Jangan cubu-cubu melawan Lena. Besok akan dilahirkan dari sulbi kita ini orang yang anak yang melawan awak dulu. Bahaya. Makanya kalau dipanggil sayang, kalau dipanggil, siapalah contoh. Namu Ananda siapa? Rafa. Contoh sama nak ya. Kalau anak yang baik kalau dipanggil omaknya, Rafa, apa jawabnya? Apa jawabnya? Yo, ene. Abang orang pasti ya. Ndi sampai niki wong mana? So, orang Jawa. Halak kita, orang Menilia, Sumbar, orang awak. Ayo, orang pasti nyo ino orang awak. Alah ngabodo. Rafa, kalau anak yang baik suarunya di bawah omaknya sekoci. Iyo mak. Ku anak yang baik nundur aku. Rapa, iyo mak. Rapa, iyo Rapa. Jangan lebih tinggi dari omak. Rapa, iyo omak udah ngomong. Deraku, tapi nyo kan laga itu dunia ku elok. Kalau disuruh apalah payahnya. Siapa namanya sayang? Pain. Apa kurang ronga? Aku aja dia. Siapa namanya nak? Ini bulu benamung. Abang siapa? Ini jalan namung doh. Banyak anak awak siku ini benamung. Namanya siapa sayang? Mayas. Payas. Kok payas kok elok? Payas datang lauknya. Apa mak? Panggil mak atau mama? Mama. Berarti belanyu agak godang kecil. Kalau omak di bawah mama belanjunya. Iya nih nyo. Kalau ayah itu standar belanjunya. Kalau abah bawah kecil. Tapi kalau papa kata-kata itu. Kalau papi, itu dari Portuner turunnya tuh. Jadi kalau ayah awak tukang dorong gerobak, sah dipanggil papi leh. Papi datang, papi ya kelimbangan gerobak abang mah. Jadi payas namanya anak yang baik iyo mah itu nundur aku tuh masuk neraka. Pai beli minyak goreng sayang, kebetulan minyak kita habis atau beli rinso. Oke mah Power Rangers berubah. Kurangnya. Pai rahimakumullah yang berbahagia. Banyak pemandangan yang lain. Ini itu segala macam itu menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah ditengokkan tempat-tempat yang luar biasa. Satu. Yang kedua, Rasulullah dijumpakan dengan orang-orang yang luar biasa. Allah wa sobik di atas tadi Pak, dari langit pertama sampai 7.
Rasulullah ditengokkan orang-orang luar biasa dalam surga, dalam neraka. Itu bukan sebab kecil, sudah awak sebutkan. Dan Rasulullah yang ketiga, yang terakhir, diberikan tugas yang sangat luar biasa. Apa itu? Ibadah solat 5 waktu. Bukan semua ibadah solat sunat, enggak ada Pak. Ibadah solat 5 waktu cuma yang dijemput itunya Pak. Selebihnya itu tarawih, ini segala macam itu loh Rasulullah. Yang dijemput ni yang 5 waktu pula. Satu-satunya ibadah yang dijemput hanyalah solat 5 waktu. Ibadah puasa diantar oleh Jibril, ibadah haji diantar Jibril, sedekah infak diantar Jibril, solat dijemput oleh Rasulullah. Maka orang yang mengistimewakan ibadah solat ko akan diistimewakan oleh Allah. Terakhir, kalau bisa pulang dari siko, wa istimewakan puluh ibadah solat awak. Mulai dari cara wudhu yang benar, satu. Yang kedua, berusahalah solat di awal waktu. Ya Rasulullah, ayyul amal wa ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai oleh Allah? As-solatu ala waktiha, solat di awal waktu. Solatlah di awal waktu. Yang ketiga, memilih tempat yang mulia dan utama, di masjid atau di musola dekat rumah awak. Sebab sahabat ada namanya Sauban, 3 jam berjalan baru sampai ke masjid, tidak tertinggal rakaat pertamanya di masjid. 3 jam berjalan. Ada sahabat Ummu Maktum butuh menuju masjid. Rumah jauh dari masjid. 2. Banyak hewan berbisa. 3. Menempuh hutan-hutan kurma. 4. Tidak ada penuntunnya. 5. 6 adalah dia sangat tua renta. Tapi ya Rasulullah, boleh saya tidak datang ke masjid untuk memenuhi suara azan? Kata Rasul, apakah engkau mendengarkan suara azan itu? Naam ya Rasul. Fa'ajib, kau wajib mendatanginya. Butuh itu, awak ino butuh doh, ino tuwo doh, ino perlu penuntun dan tidak jauh. Nah, datanglah ke masjid. Jangan solat di tempat berikut ini. 1, jangan solat di tengah ruangan. Nah, itu prakteknya Pak. Masuk Bapak ke dalam masjid, solat sunat ibu, jangan solat di siku Pak. Solatlah ke dokek dinding. La solata illa sutroh. Tidak ada keberkahan solat seseorang yang di depannya tidak ada dinding. Jadi kalau bisa dokek awak solat tu ke dinding, lebih elok leh. Tu dinding. Kaino boleh wak memuek dinding. Memuek dinding bata masuk ke Pak. Letakkan sesuatu di depan awak yang tingginya 30 cm. Aku nak solat iten kiblat, letakkan sesuatu di siku. Iku linyo bateh awak. Cuma harus tinggi. Tas ibu-ibu boleh tu Bu. Punggung kawan. Kebetulan si lupa ke namanya. Rafa. Sudah untuk kenaun punggungnya umpama aku solat itu boleh. Untuk apa? Di samping juga menjaga orang supaya jangan lewat di antara awak dengan sutroh tersebut. Kaplingan awak ne boleh lewat. Kalau lewat orang tu, kata Rasul, hendaklah engkau melarangnya. Lewat orang di muka awak boleh awak larang Pak, tapi nu dengan mulut itu nu nampak orang semayang tu. Rajoleh aku semayang, abang nak lewat bolo, no boleh betul do. Tidak pula boleh ke kaki, hoi, yang lewat aku nak semayang. Pakai tangan Pak, tangan bagaimana? Tangan tu begini kan. Ikulai kejadian, saya sedang ceramah berdiri di situ di Masjid Abdul Rahman Wali Kota. Apa? Kau sedang semayang, pas di muka aku. Awak ceramah situ, dia berdiri di situ. Lewat orang, apa aku kena tahu sunnah, dilarangnya, betulnya. Disangguna lewat, tu nak bersalam, disalaminya, katanya. Comeh ku tu golak sedang ceramah itu Pak. Padahal orang memetu bukan untuk bersalam supaya jangan awak lewat. Bila dia nak lewat juga, bunuhlah dia, kata Rasul. Karena sesungguhnya dia bukan manusia tapi setan. Sampai 3 kali. Boleh lewat lah. 2. Yang ketiga Bapak Ibu, janganlah solat di dekat makanan terhidang, hilang husuk awak. Lah joleh awak inulai makan siang tulah jam 2, awak solat perlu dekat makanan, tentu hati awak itu makanan kan. Allahu Akbar.
Oi, sudah siap semayang makan dah kunaing. Dagang lomak asam bodehnya Allahu Akbar. Rusak solat awak. Iya kalau tidak ada gangguan. Kalau sampai datang kucing situ, ngeong adanya, tentu harus wa usir. Jadi nak jangan solat di depan makanan. Jangan solat dekat orang yang sedang tidur. Nanti malam bapak ibu ada yang tahajud, kalau ada suami dekat itu, ada suami sebaiknya pindah ke tempat lain. Jangan didokek orang dokek tidur solat itu. Aisyah Pak Ustadz, Rasul solat dekat Aisyah tidur. Iya, karena Rasulullah itu solatnya di depan Aisyah di belakang. Kalau itu boleh. Yang ino boleh itu kalau ino di samping atau di muko. Nah, di situ ada orang tidur. Solat awak di sini sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena gaya tidurnya itu mempengaruhi gaya solat awak. Iya, kalau dia tidur itu matanya tertutup, tangannya terlipat, kakinya lurus, iyalah. Gaya orang tidur kan macam-macam. Lain orang tidur matung tu buka separuh, mulut tu buka, lidah keluar, tangan ke atas, kaki melebar. Apa ini takut awak menengoknya? Makanya jangan solat dekat orang yang sedang tidur. 5. Jangan solat dekat orang yang sedang berbicara. Bapak ibu masuk ke dalam masjid ingin solat, rupanya di sudut itulah ibu-ibu sedang bercerita. Ibu jangan solat dekat ibu itu, pindah ke situ dulu. Lah selesai solat, kalau nak pindah situ pindah balik. Jangan nekat solat dekat orang yang jelas sedang bercerita. Iyo kalau ceritanya kau tidak awak donga, kalau joleh awak donga. Rupanya ibu ko nekatnya solat dekat ibu yang sedang bercerita. Dua ibu ko pun bercerita. Kata ibu yang A kepada ibu non B, lah tahu nih ibu kejadian malam tadi. Iku ibu ko solat sih ko. Allah. Apa kata ibu non sedang? Pak RT awak tu. Mengaponya? Tetangkok malam tadi di rumah Jano tu. Jam berapa? Jam. Oh Tuhan, inyo kan pengurus masjid, nak peduli tu dah kalau laitan dengan itu tu. Oh, kata rupanya apa RT awak tu ini, caknya nah, memang iyo bontuk sama, bontuk itu tu nyo. Aku nak tahu nama RT si kodo. Saya tidak sebut RT di sini, RT kan banyak di sudut dunia lain. Jangan ditengok ke beliau do. Nah. Rupanya bapak ibu non sudang semayang niku bini RT tuh. Tentu hange hati ibu aku menceritakan laki orang yang kerojonya ke nampaknya. Kalau no tahu masalahnya bercerita. Sebenarnya bapak ibu akan rusak solat ibu kejadiannya solat. Sebenarnya ceritanya bukan begitu. Ceritanya sebenarnya Pak RT kurangnya elok. Jadi kalau jam-jam 2 malam tu nyo menengok warga mana pintu nolon tutup, mana Honda nolon masuk. Oh, rupanya lain pintu tutup buka, hari hujan. Kurang sudah meleseng di situ. Datanglah Pak RT tu menanggo orang, bukan ditanggo orang inyo. Inyo menanggo orang, nanti diceritakan ibuku Pak RT tu tanggo. Kan jauh bedanya. Akibatnya ibu kono sudah semayang tadi kono lai usuknya tu. Pokoknya siap semayang kok rameh-rameh mulut ibu kau tengoklah kau ini bocah. Kalau nak puruk-puruk kan dalam parit tu baik kau tu ha. Merosai kau buat kena tondunya siapa ibu RT kau. Anu layu husuknya ledo. Makanya jangan semayang dokek orang yang sedang bocorito. Mung. 6. Jangan solat di depan gambar-gambar atau di depan televisi yang sedang menyala. Ko TV di siko. Jangan awak nekat solat di siko. Aku Pak Ustadz kalau nonton TV ku insya Allah ino. Ya kan peduli kudu iman kuat. Sukuat mano bonalah iman awak zaman akhir zaman ko Pak. Rasul melarang jangan solat di situ. Nekat juga awak solat di situ.
Iya, kalau tayangan televisi itu biasa-biasa samiang, mungkin tidak tertarik awak menengoknya. Contoh berita warga jamaah Masjid Khairun Nas bergotong royong, biasa itunya. Warga RT 04 membersihkan jalan di lingkungannya, nampak luak tengok tu doh, biasa itunya. Tapi kalau beritanya luar biasa, sebuah rumah sakit Pekanbaru terbakar, di mana dokter, perawat, pasien dan pengunjung berhamburan keluar, yang tidak kalah menarik dari kamar mayat. Karena mayat merasa kepanasan, mereka pun serentak sama-sama berdiri, lalu saling berloncat-loncatan kali. Apa bapak ibu nak mau menengok? Kalau aku ku tengok tu nyoba. Oh Tuhan. Makanya jangan nonton, jangan solat di depan televisi yang sedang, jangan solat di depan tulisan-tulisan. Makanya laporan keuangan tidak boleh di dinding bagian depan. Kalau nak membuat laporan keuangan juga di samping, yang paling elok di dua, di madingnya. You know, agih kawe, agih kacu. Bisa siapapun menengok. Dulu sebelum sering diadakan tausiah ceramah masalah ini, bukan saya saja yang menyampaikan, ustaz lain juga. Banyak dulu laporan di dinding muko. Akibatnya orang yang solat di dekat tulisan itu tidak khusyuk, karena dia membaca tulisan itu. Allahu Akbar. Daftar donatur yang sudah lunas, kata apa kan, nilai nama aku nampak tu, awaklah menyetor tanggal 5 betah, inolai botulih, memang inolai nampaknya dah. Mak ketengok sekali leh ya, dah salah tengok beko. Allah, memang inolai doa. Jadi daripada seperti itu, lebih baik tidak solat di dekat tulisan-tulisan. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian Bapak Ibu, kalau awak pilih cara yang benar, waktu di awal waktu, kemudian memilih tempat yang mulia dan utama, insya Allah lah, begitu awak mengistimewakannya, sejauh itulah awak mendapatkan keistimewaan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang mukmin yang khusyuk di dalam solatnya. Untuk mereka apa? Ulaika humul warisun. Allah wariskan surga firdaus. Allazina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Kekallah mereka di dalamnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kisah Isra dan Mi'raj ini memberikan semangat, dorongan, motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat hidup adalah sebuah perjalanan yang memang harus awak persiapkan dan harus jelas tujuannya, bahwa tujuan kehidupan kita ini pada akhirnya adalah beribadah kepada Allah. Bagaimanapun kita hari ini, bagaimanapun kehidupan yang awak jalani, siapapun kita adanya, ujung-ujungnya adalah tujuan kita ibadah kepada Allah. Kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang, amal ibadah ni dibawa mati, harta tinggal dibagi orang. Mudah-mudahan ada manfaat. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan pun orang yang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami, lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan, berangsur dalam kehidupan ini. Insya Allah kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan, kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita selalu memohon ampunan, kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.